Sebuah kereta melesat di atas rel, menembus angin dengan kecepatan mencengangkan 600 km per jam. Inilah mahakarya teknologi dari Cina, kereta maglev generasi terbaru yang saat ini diklaim sebagai transportasi darat tercepat di dunia. Dari kota Shanghai, lalu meluncur mulus menembus daratan luas Cina, menuju Beijing, kemudian melesat menuju kota industri Shenzhen, dan akhirnya tiba di Guangzhou. Jarak lebih dari 1.250 km, bisa ditempuh hanya sekitar 2 jam. Kita bahkan bisa tiba di tujuan sebelum secangkir kopi benar-benar habis. Tak ada guncangan, tak ada suara roda yang gludak-gluduk, sebab kereta ini tidak berjalan di atas roda dan bahkan tidak menyentuh rel sama sekali. Kereta maglev melayang sekitar 1 hingga 2 cm dari lintasannya, berkat teknologi magnetic levitation. Medan magnet yang saling tolak-menolak antara rel dan badan kereta menciptakan daya angkat dan daya dorong yang stabil, sangat kuat untuk mengangkat dan meluncurkan gerbong seberat 30 ton. Bahkan, untuk satu rangkaian lengkap yang biasanya terdiri dari 5 hingga 10 gerbong, total berat kereta bisa mencapai 200 hingga 400 ton. 600 km per jam adalah angka fantastis, sebuah angka yang telah menghancurkan rekor mobil dan sepeda balap tercepat di dunia. Formula 1 melesat menyentuh angka 397 km per jam. MotoGP meluncur dengan kecepatan maksimal 363 km per jam. Kereta maglev, ia tidak membakar bensin, tidak menggesek aspal, dan tidak menyalak seperti mesin balap. Ia hanya meluncur dalam keheningan, dengan kecepatan jauh melampaui keduanya. Simfoni sains dan ambisi manusia, di mana magnet menggantikan roda dan keheningan mengalahkan deru mesin. Tak heran jika banyak mata dunia tertuju ke negeri tirai bambu. Salah satunya adalah Dr. James Powell, penemu teknologi maglev pertama di dunia, yang pernah berkata dengan nada kagum, "Saya tak pernah menyangka visi saya akan dibawa sejauh ini oleh China. Mereka bukan hanya mengadopsi, tapi menyempurnakan teknologi ini." Atau seperti komentar seorang pakar transportasi dari Jepang, Masafumi Kurosawa, Cina tidak lagi mengejar ketertinggalan, mereka kini menjadi pemimpin. Kereta maglev 600 km per jam merupakan puncak pencapaian proyek nasional Cina yang dipimpin oleh CRRC atau China Railway Rolling Stock Corporation yang merupakan raksasa manufaktur kereta api terbesar di dunia berdasarkan pendapatannya. Proyek ini bukanlah usaha yang main-main, melainkan hasil kolaborasi monumental yang melibatkan lebih dari 30 lembaga riset ternama. Semuanya bermula pada dekade 1960-an. Kala itu, Jerman Barat meluncurkan proyek yang disebut Transrapid, sementara Jepang memulai penelitian maglev MLU di bawah JR Central. Teknologi kereta levitasi magnetik masih menjadi mimpi yang sangat jauh bagi Cina. Negeri tirai bambu kala itu bergulat dengan berbagai keterbatasan, di mana jaringan rel kereta apinya tertinggal puluhan tahun. Kecepatan kereta api rata-rata hanya 43 km per jam. Kereta apinya adalah lokomotif uap tua yang mendominasi rel-rel berkarat. Cina bergulat dengan kelaparan energi. Negeri ini masih berjuang dengan warisan perang dan isolasi. Mimpi maglev terasa seperti khayalan. Listrik di desa-desanya masih sering padam. Tanggal 12 Desember tahun 1997, Jepang mempersembahkan sebuah karya, kereta maglev MLX-01. Di jalur uji sepanjang 18,4 km di Yamanashi, kereta ini meraih rekor dunia dengan kecepatan 517 km per jam. Dunia tercengang. Dari Tokyo hingga New York, dari Berlin hingga Beijing, semua mata menatap ke satu arah. Kamera-kamera internasional merekam detik-detik luar biasa itu. Para insinyur bersorak. Jepang berdiri tegak sebagai negara industri dan sebagai pelopor masa depan transportasi. Maka, demi melihat langsung keajaiban itu, Kementerian Perkeretaapian Cina pun berkunjung ke Jepang pada tahun 2000. Mereka menyaksikan langsung maglev MLX-01 melesat di Yamanashi. Setiap detik maglev Jepang itu melesat, seolah menyayat harga diri Cina yang dulu dikenal dengan peradaban agung. Ada rasa malu nasional yang tak terucap, dan kunjungan itu menjadi sebuah tamparan. Itu terasa seperti penghinaan teknologi.
sebab Cina belum punya prototipe dan belum punya berbagai silabus tentang kereta maglev. Momen penentu datang pada tahun 2002. Pemerintah Cina memutuskan untuk membeli teknologi maglev Transrapid milik Jerman untuk jalur bandara Shanghai. Jalur sepanjang 30,5 km dari Longyang Road ke Bandara Pudong itu resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 2004, yang kemudian menjadi maglev komersial dengan 430 km per jam. Kereta Jerman di Cina sukses mengangkut rata-rata puluhan ribu penumpang per hari dan telah mengangkut puluhan juta penumpang hingga tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, ada kenyataan pahit yang tak bisa disembunyikan. Sebuah kenyataan bahwa teknologi itu bukan milik Cina. Setiap baut, setiap chip, setiap algoritma kontrol levitasi, semuanya buatan Berlin. Para insinyur Cina sadar mereka belum berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan untuk melakukan perbaikan pun, mereka harus menunggu teknisi dari luar negeri. Dari sinilah Cina bangkit, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan tekad yang membatu, semangat tumbuh, semangat mengejar, dan semangat menciptakan. Para insinyur Cina dari Tongji University menyelami desain kereta Jerman, memetakan kelemahannya. Mereka mendapati bahwa biaya konstruksi ternyata sangat mahal, yaitu sebesar 1,3 miliar dolar hanya untuk lintasan 30 km. Sistem propulsinya juga kompleks, belum lagi komponen-komponennya adalah hasil impor. Maka memasuki tahun 2006, setelah menyelam dan melakukan berbagai riset, State Council China meluncurkan National Medium and Long-Term Science and Technology Plan, di mana kereta maglev mulai masuk dalam daftar prioritas nasional dengan alokasi dana awal 330 miliar yuan. Universitas Tongji di Shanghai ditunjuk sebagai komando pusat riset. National Maglev Transportation Engineering R&D Center didirikan. Profesor Wu Zili, fisikawan material jenius bersama timnya bereksperimen dengan superkonduktor suhu tinggi. Mimpi mereka sederhana, menciptakan sistem maglev yang lebih murah, lebih kuat, lebih tahan banting daripada milik Jerman dan Jepang. Tahun 2010, tim levitasi berjibaku di Shanghai, di pesisir lain Cina, di kota Qingdao, sebuah pusat raksasa dibangun merampungkan pusat uji maglev dan teknologi kecepatan tinggi. Tahun 2013, pemerintah menggelar proyek nasional Maglev Transportation Strategic Research. Konsorsium besar dibentuk, 30 universitas top yaitu Tsinghua, Beihang, dan Jiaotong, 42 perusahaan teknologi seperti CRRC, Avic, dan Huawei, dipimpin langsung oleh Kementerian Sains dan Teknologi. Sumber daya nasional dikerahkan untuk memecahkan dua teka-teki terbesar, yaitu material dan biaya. Tim material yang dipimpin Profesor Zhang Wei dari Tsinghua menemukan solusi revolusioner. Rel konvensional baja terlalu berat dan mahal. Mereka merancang rel komposit berbasis paduan aluminium magnesium dengan tulang serat karbon. Hasilnya, bobot rel turun 40%, kekuatan justru naik 20%. Puncak komitmen nasional terjadi pada tahun 2016. Saat itu, Dewan Negara Cina secara resmi mengeluarkan Panduan Pengembangan Transportasi Berkecepatan Ultra Tinggi, sebuah dokumen kebijakan yang tidak main-main, karena menjadi bagian inti dari rencana induk Made in China 2025. Dokumen ini, ibarat peta navigasi bagi industri, menetapkan target konkret yang ambisius, yaitu menciptakan kereta maglev 100% buatan lokal dengan kecepatan operasional 600 km per jam sebelum tahun 2025. Proyek ini seketika dinaikkan statusnya menjadi misi nasional prioritas, didukung oleh suntikan dana awal yang sangat besar, mencapai angka yang setara puluhan triliun rupiah. Maka, memasuki tahun 2017, fase yang sangat penting pun dimulai. Di laboratorium Chinese Academy of Sciences, para ilmuwan berhasil menciptakan terobosan besar, yaitu magnet berbasis neodymium, besi, dan boron dengan kekuatan ekstrem 45 megagauss Oersted. Angka ini mungkin terdengar abstrak, tapi intinya adalah magnet baru ini 30% lebih kuat dibanding versi terbaik yang dimiliki Jerman. Kekuatan ini sangat penting untuk mengangkat dan mendorong kereta dengan stabil pada kecepatan ultra tinggi. Rahasianya ada pada pengolahan logam tanah jarang langka, rare earth,
dari wilayah Inner Mongolia yang dimurnikan dan disusun. Tim insinyur kecerdasan buatan di Tsinghua University berhasil melahirkan algoritma bernama DeepTrack. Bayangkan algoritma ini seperti seorang maestro catur yang bisa memprediksi puluhan langkah ke depan dalam sekejap mata. DeepTrack berguna untuk meramalkan fluktuasi atau naik turunnya medan magnet di sepanjang jalur maglev dengan ketepatan luar biasa, mampu bereaksi 0,0001 detik lebih cepat daripada sistem kontrol konvensional. Kecepatan prediksi 1/10.000 detik ini sangatlah penting untuk menjaga kereta melayang stabil, terutama saat berbelok atau menghadapi gangguan angin. Uji coba skala kecil pun dimulai di fasilitas bawah tanah di Beijing, menggunakan prototip miniatur gerbong sepanjang 2 meter untuk memvalidasi konsep dasarnya. Juli 2019, di Qingdao, tirai merah dibuka. Untuk pertama kalinya, prototipe maglev 600 km per jam skala penuh diperlihatkan kepada publik. Panjangnya 21 meter, lebar 3,7 meter, tinggi 3,3 meter, dengan bodi mengkilap hasil fabrikasi. Interiornya dipenuhi sensor IoT yang memantau setiap getaran suhu dan kinerja komponen. Namun demikian, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020 nyaris menjadi batu sandungan besar bagi jadwal ketat proyek maglev 600 km per jam. Puncak krisis terjadi saat kota Wuhan yang digadang-gadang sebagai tempat munculnya pandemi COVID dan sekaligus dikenal sebagai jantung industri berat Cina dikunci ketat atau lockdown pada bulan Januari tahun 2020. Pabrik-pabrik terpaksa menghentikan operasi, rantai pasok terputus, dan insinyur tidak bisa mengakses fasilitas produksi atau laboratorium. Ancaman penundaan proyek bertahun-tahun sangat nyata, mengingat ketergantungan pada komponen seperti koil magnet superkonduktor dan struktur rel pemandu, yang sebagian besar diproduksi di kota Wuhan tersebut. Menghadapi kebuntuan fisik ini, China Railway Rolling Stock Corporation pun mengambil langkah yang revolusioner, di mana mereka dengan cepat membangun dan mengoperasikan sebuah digital twin dari seluruh sistem maglev. Bagi yang belum tahu, digital twin ibarat replika virtual yang sangat rinci dan hidup dari kereta, rel, sistem kontrol, dan bahkan medan magnet di sekitarnya dibangun di dunia digital menggunakan data desain yang sebenarnya dan disimulasikan secara real-time oleh superkomputer. Replika virtual ini adalah model 3D, sebuah lingkungan dinamis yang bisa diotak-atik, diuji, dan diamati perilakunya layaknya benda nyata. Memungkinkan lebih dari 1.200 insinyur yang tersebar di seluruh penjuru Cina, bahkan yang terkurung di rumah masing-masing sekalipun, untuk berkolaborasi secara virtual. Mereka bisa bersama-sama memasang komponen digital, menjalankan simulasi kecepatan, memantau kinerja, menganalisis data sensor, dan mengidentifikasi berbagai masalah potensial, di mana semuanya dilakukan dari layar komputer masing-masing. Terobosan penggunaan digital twin ini membuahkan hasil yang luar biasa. Aktivitas yang sebelumnya membutuhkan akses fisik ke prototip nyata dan fasilitas uji coba, seperti pengujian integrasi sistem, kalibrasi kontrol magnetik, atau analisis respon dinamis pada kecepatan, kini bisa dilakukan secara virtual dengan kemungkinan yang lebih tinggi. Proses iterasi desain yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu untuk memodifikasi kereta fisik bisa diselesaikan dalam hitungan hari bahkan jam di dunia digital. Periode pengujian yang semula diperkirakan membutuhkan waktu minimal 18 bulan, tetapi berkat teknologi digital twin bisa dipadatkan menjadi hanya sekitar 6 bulan. Hasilnya, sebuah inisiatif yang menyelamatkan jadwal proyek dari kehancuran akibat pandemi COVID-19. Pada tanggal 20 Juli tahun 2021, di pabrik CRRC yang megah di Qingdao, sebuah momen bersejarah pun terwujud. Prototip kereta maglev 600 km per jam dipamerkan di hadapan publik dan media internasional, bukan sebagai model statis, tetapi sebagai mesin fungsional yang siap membuktikan kemampuannya. Pada hari yang sama, di jalur uji coba khusus sepanjang 5 km yang dibangun di kompleks tersebut, prototip itu melakukan uji kecepatan di bawah pengawasan ketat. Hasilnya mencengangkan. Kereta melesat mencapai 620 km per jam, mencapai target desain dan memecahkan rekor dunia untuk kendaraan rel komersial.
Proses validasi ketat melibatkan 678 pengujian, di mana komponen-komponen seperti sambungan rel magnetik, sistem suspensi, dan rangka bodi sengaja didorong hingga titik kegagalan untuk memahami batas maksimalnya. Setiap mur bautnya menyimpan cerita tentang profesor yang begadang 3 hari dan insinyur muda yang menemukan formula pendingin revolusioner di warung kopi. Mereka adalah wajah-wajah di balik mesin raksasa ini, mewakili ribuan individu yang mengorbankan waktu keluarga, menghadapi kegagalan eksperimen berulang, dan memecahkan masalah yang sering dianggap mustahil. Dan kini, di tahun 2025, kereta maglev Cina telah melampaui fase uji coba, menjadi tulang punggung transportasi nyata. Project T-Flight milik China Aerospace Science and Industry Corporation beroperasi penuh di jalur uji Datong, Shanxi, dengan kecepatan stabil 623 km per jam, sebuah rekor dunia yang mematahkan catatan sebelumnya milik Jepang dan Jerman. Rute komersial perdana menghubungkan Shanghai dan Hangzhou sepanjang 170 km, kini ditempuh hanya dalam 9 menit, mengangkut rata-rata 25.000 penumpang harian dengan 16 keberangkatan terjadwal. Setiap rangkaian berkapasitas 1.000 penumpang ini mengkonsumsi energi hanya 3,8 kWh per 100 km, 28% lebih hemat ketimbang kereta cepat konvensional. Dampak ekonominya juga terukur nyata. Pengoperasian koridor Shanghai-Hangzhou memangkas emisi karbon setara 12.000 mobil per tahun. Biaya konstruksi per kilometer tetap tinggi, yaitu 320 juta yuan, namun perawatan jangka panjang karena tidak ada gesekan roda menghemat 18% biaya operasional tahunan dibanding jalur kereta cepat yang tradisional. 5 koridor baru sedang dibangun, termasuk Beijing-Hong Kong-Macau dan Shanghai-Shenzhen-Guangzhou yang akan terintegrasi dengan jaringan kereta cepat konvensional di Ningbo. Kolaborasi global mulai terkembang. Jerman, Rusia, Kazakhstan, dan Turki kini berpartisipasi dalam proyek koridor Eurasia yang menargetkan koneksi Beijing-Berlin via Kazakhstan pada tahun 2035. Dengan sebagian besar komponen produksi lokal, maglev Cina bukan lagi simbol prestis, melainkan bukti transisi menuju dominasi transportasi masa depan.